Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat dimanapun berada, perkenalkan saya Laili Ivana JKB Angkatan 7 kelas 149 dari Kota Malang. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik supervisi dengan teknik coaching bersama rekan saya Bapak Miftahul Munir, guru sejarah yang juga JKB Angkatan 8 dari Kota Malang. Assalamualaikum, Munir. Waalaikumsalam. Jadi supervisi hari ini Iya Bu. tujuan supervisi hari ini bukan untuk menilai cara mengajarnya, kualitas pembelajarannya, tapi tujuan supervisi kali ini adalah untuk membicarakan area pengembangan dan strategi yang digunakan. Nanti di kelas berapa? Hari ini di kelas 11. 11. Oh, dekat sini ya. Jam ke Jam ke 45. masih ada waktu ya, sekitar 1,5 jam. Baik, materinya nanti apa? Materinya ini nanti adalah karena pertemuan ke-8 saya lihat itu tentang kerajaan, tentang masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara. Ini materi ke Masih membahas tentang kerajaan. berarti sekarang ini pertemuan kedua ya untuk materi kerajaan. Iya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak memahami konsep dasar tentang kerajaan Islam, yang mana anak-anak itu biar tahu bahwa Islam itu tidak tiba-tiba ada di Indonesia, melainkan mereka melalui sebuah transmigrasi, melalui sebuah misionaris. Islam itu berasal dari daerah Timur Tengah hingga masuk ke Indonesia. Mereka paham itu dengan aplikasi teori-teori yang akan nanti saya kemukakan di anak-anak. Baik, itu tujuan pembelajarannya ya. Nanti langkah-langkah kegiatannya seperti apa? Secara singkat, langkah-langkahnya nanti saya ingin bagi kelompok dulu. Setelah membagi kelompok, nanti ada 5 kelompok secara umum tergantung jumlah siswa. Karena jumlah siswa 36, dibagi 5 kurang lebih satu kelompok kurang lebih 7 orang, 7 sampai 8 orang. Kemudian mereka akan saya kasih stimulus atau sebuah model-model problem solving. Mereka akan saya kasih stimulus untuk mereka kembangkan dengan literasi yang akan mereka cari di sumber yang relevan. Kemudian mereka akan berdiskusi, saling mengemukakan pendapat di dalam kelompok tersebut hingga mengambil sebuah kesimpulan untuk nanti dipresentasikan secara umum, sehingga pemahaman 5 teori atau 5 hal yang dalam kelompok masing-masing akan dipahami oleh seluruh siswa. Itu tujuan dan juga langkah-langkah. Baik sekali, sebenarnya menarik ya kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai hari ini apa? Dengan konsep mindfulness, yaitu tentang kesadaran diri, pengembangan diri yang akan saya tuangkan ke anak-anak. Yang pertama, dengan konsep mindfulness yaitu kesadaran diri, maka mereka harus sadar bahwasanya mereka adalah proses dalam tahap belajar. Sehingga dengan kesadaran itu mereka paham bahwa saya itu harus terus berkembang, harus terus belajar tanpa mengenal istilahnya waktu. Kemudian yang kedua tentang kesadaran sosial, dengan adanya pembagian kelompok yang nanti akan saya bagi itu, mereka secara intuisi mereka harus sadar bahwa mereka adalah makhluk sosial. Mereka butuh interaksi, mereka butuh sebuah hubungan, sebuah komunikasi yang akan menuju ke keterampilan relasi mereka dalam mengembangkan apa yang mereka dapat, serta dari itu akan dibentuk sebuah kesepakatan atau konsensus bahwasanya ada sebuah pengambilan keputusan yang tepat
untuk mereka pertanggungjawabkan dari hasil yang mereka dapat di dalam kelompok, termasuk semi diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Nah, mereka akan bekerja dan juga menuangkan hasilnya dalam sebuah produk. Tadi Pak Munir sudah menyebutkan aspek yang akan dikembangkan pada pertemuan hari ini. Nah, itu alasannya apa? Mengapa memilih ketiga aspek tersebut dari 5 aspek yang ada? Dari 3 aspek yang saya ambil karena secara sudut pandang banyak orang atau mayoritas bahwasannya pembelajaran sejarah itu membosankan. Dari kalimat membosankan itu saya ingin merubah bahwa pembelajaran sejarah itu menyenangkan. Dari menyenangkan yang sudah ada, nanti akan saya kembangkan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode untuk menemukan bahwa mereka itu belajar sejarah itu penting, itu bagian dari kesadaran, agar mereka mengetahui awal mula saya di sini itu seperti apa. Salah satunya itu sebuah pengembangan dari aplikasi kesadaran secara individu, dari kesadaran sosial, karena anak-anak sekarang lebih cenderung egoisnya yang tinggi karena efek atau dampak dari handphone. Itu menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kesadaran sosial ini saya angkat, biar mereka tetap menjadi sebuah hubungan, menjalin sebuah hubungan dan komunikasi secara langsung, bukan hanya secara dunia maya saja. Kemudian dari situ apa yang mereka kerjakan sesuai dengan ide yang saya gagas atau yang saya putuskan, yaitu tulis yang saya kerjakan dan kerjakan yang saya tulis, maka mereka minimal terimbas oleh konsep itu. Mereka akan menulis apa yang mereka dapat atau yang mereka kerjakan, dan mereka akan mengerjakan atau bertanggung jawab atas yang mereka tulis. Sebenarnya itu yang ingin saya usung dalam pembelajaran secara kali ini. Ya, sehingga fokusnya ke 3 kompetensi itu ya. Nah, target setelah pembelajaran ini nanti apa? Mungkin ingin nantinya seperti apa? Anak-anak itu bagaimana? Untuk target secara umum, saya ingin setiap peserta didik itu memiliki keterampilan. Kemudian keterampilan dalam pola pikir, yang pasti pola pikir dulu, mindset mereka dengan penuh sadar, itu dulu yang pertama. Kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran hari ini, targetnya apa? Kalau dengan materi atau tujuan hari ini, mereka mengetahui bahwasannya Islam datang ke Nusantara itu melalui sebuah misionaris atau sebuah transmigrasi. Dengan adanya transmigrasi tersebut, mereka mengetahui wujud dan bentuk yang asli sebagai bukti bahwasanya Islam memang ada di Nusantara di masa-masa Islam di Nusantara. Itu targetnya hari ini ya. Nah, indikatornya bahwa anak-anak sudah mencapai target itu apa? Kalau indikatornya secara khusus mereka mengetahui dan memahami bahwa segala sesuatu itu harus ada bukti. Indikatornya itu. Ini kan bukan kegiatan pembelajaran pertama untuk materi yang sama ya, kan tadi katanya ini pertemuan kedua untuk materi yang sama. Nah, kalau sebelumnya apakah anak-anak sudah mencapai target itu? Seandainya di skala itu ada di angka berapa? Kalau ditanya katakanlah sudah mencapai, saya rasa belum. Kalau di skala 1 sampai 10 saya rasa masih di kisaran 6. Karena dari wujud materi ini nanti itu akan menjadi tes lisan mereka sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap materi. Masih 6 ya Pak Munir ya, tentu ingin meningkat skala tersebut. Nah,
nanti setelah pembelajaran ini harapannya meningkat ke angka berapa? Target saya pembelajaran hari ini dengan adanya metode seperti ini, harapan saya minimal 9. Dari 6 ke 9. Jadi ada 3 angka ya yang harus dikejar untuk mencapai target pembelajaran hari ini. Nah, untuk mencapai target pembelajaran hari ini, strategi apa yang digunakan? Strateginya nanti akan ada leader atau ketua kelompok yang akan saya pilih berdasarkan pengamatan saya mengajar selama 1 semester kemarin. Saya sudah mengantongi nama-nama anak-anak yang bahasanya bisa menjadi peran tutor saya, sehingga mereka akan menggerakkan teman-temannya dalam kelompok tersebut dan memunculkan gagasan-gagasan baru sehingga akan menjadi sebuah kesepakatan dalam satu kelompok. Itu arah saya. Ada lagi? Mungkin itu Organisasi. yang pastinya karena sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bahwasanya kita harus melakukan sebuah diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya harapan saya ada hal yang berbeda dan bermakna bagi mereka. Kembali lagi ke konsep atau ide saya, yaitu tentang tulis yang saya kerjakan dan kerjakan yang saya tulis, maka itu akan menjadi produk diferensiasi dan juga konten dari diferensiasi. Atau bisa dibilang saya lebih cenderung ke diferensiasi konten dan diferensiasi produk walaupun hanya sebatas lembar kerja. Ya, berarti untuk hari ini fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk ya. Alasannya apa Pak? Fokusnya ke 2 hal itu, kan ada 3 pembelajaran diferensiasi, tapi untuk pertemuan hari ini fokusnya di konten dan produk. Kalau fokus saya di titik ini, konten itu bersumber dari manapun, tergantung nanti pemahaman anak-anak. Dari konten tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh anak-anak sebagai bukti mereka mengikuti materi hari ini, dan mereka akan menuliskan di lembar kerja masing-masing kelompok yang akan menjadi produk mereka atau disebut juga portofolio mereka. Itu yang menjadi gagasan, karena menurut saya tidak semuanya itu bisa didapatkan melalui handphone. Handphone hanya sebagai alat, web atau dan lain-lain itu hanya sebagai alat, tapi yang penting adalah mereka mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, bahwasanya saya mendapatkan sumber harus saya kaji, harus saya verifikasi, harus saya kritik, dan juga harus ada penulisan atau tutorial. Seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Nur strategi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa lancar, target bisa tercapai dari skala 6 menjadi skala 9. Baik, kita persiapan dulu ya nanti supaya tidak terlambat. Ya, Kita tutup dulu kegiatan pra supervisi hari ini. Terima kasih Pak Nur. Kesepakatan ya kita ya. Pertama, apabila ada guru yang menjelaskan, berarti kalian harus membaca. Salah satunya HP di silent, taruh dan tidak diaktifkan. Akan yang kenapa? Izin dan tutup pintunya dari luar. Kalian kita buka mulanya.
Satu kelompok semuanya Minimal oh ya. Kanan kita apabila ada yang berbicara maka kita memperhatikan. Ingat, memperhatikan. Ayo, kelompok memperhatikan berarti yang lain harus benar-benar mendengarkan dan menyimak. Paham ya? Itu adalah salah satu bentuk kesadaran diri kita. Kalau kamu masih berbicara sendiri, maka kamu dikatakan belum sadar diri, katanya siapa tadi semaput gitu ya. Kak, buktinya adalah pemukiman bangsa Arab di pesisir barat Pulau Sumatera yang kita sebut Kota Barus. Sesuai dengan namanya, Kota Barus adalah kota penghasil kapur barus terbaik di dunia. Firaun dari Mesir pun memakai kapur barus dari Kota Barus di Indonesia. Tentang kapur barus, hal yang paling sepele dengan kehidupan kita kan. Banyak kok kapur barus di rumah kalian atau bahasa kerennya kaper. Oke, terima kasih kelompok dua kelompok. Silakan, apa yang kamu dapatkan? Perwakilan silakan. Bebas. Siapa yang mau? Silakan dipimpin. Yang saya dapatkan adalah 5 teori masuknya Islam ke Indonesia secara lebih rinci dan jelas dengan bukti teori-teori. Jadi kamu sudah sadar diri bahwa ternyata metode ini lebih memudahkan saya. Oke. Ada lagi tentang kesadaran komunikasi. Alhamdulillah Pak Munir tadi sudah selesai observasi. Sekarang kita ke tahap 3 yaitu pasca observasi. Nah, di kegiatan ini silakan Pak Munir merefleksikan dulu pembelajaran yang sudah dilakukan tadi di kelas 10. Oke, terima kasih Bu Laili. Alhamdulillah tadi kelas 10.1 secara umum bisa berjalan dengan baik. Dari segi capaian pembelajaran yang saya laksanakan, alhamdulillah tercapai dengan target yang tadi di awal saya bilang 6, sekarang menjadi 9. Alhamdulillah kalau menurut saya secara umum sudah mencapai 9, bahkan ada yang beberapa siswa yang sudah mencapai 10 tadi saya. Ada 4-5 siswa. Untuk yang pertama dari target dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tadi kan ada 3 ya? Ada tiga targetnya. Anak-anak memahami tentang kondisi awal kerajaan Islam, bagaimana misionarisme Islam. Mereka ternyata paham kenapa Islam itu kok ada di Nusantara pada waktu itu. Kemudian aplikasi teori bagaimana Islam itu memang ada yang mencetuskan, dan mereka paham dari mana sih teorinya, siapa sih yang mencetuskan, walaupun tidak bertemu langsung dari berbagai sumber yang mereka dapatkan dan hasil diskusi yang mereka laksanakan. Kemudian dari segi yang ketiga, tujuan yang ketiga tadi terus saya tekankan bahwa kesadaran diri, kemudian kesadaran diri pasti akan harus ke kesadaran sosial yang berinteraksi. Kemudian adanya sebuah pengambilan keputusan yang dalam satu kelompok itu mereka memutuskan untuk mengemukakan pendapatnya, itu menurut saya targetnya tercapai. Dari indikatornya tadi kelihatan sekali dari 5 kelompok tadi semuanya aktif, dan sebenarnya ada beberapa orang yang komunikasinya kurang, tapi tadi saya coba tekankan bahwa harus terampil, harus komunikasi aktif agar kesadaran sosialnya tinggi atau
terbina misalnya gitu, seperti itu. Kemudian tadi saya lihat hasilnya anak-anak, yang kedua dari indikatornya dari segi pembelajaran diferensiasinya, konten mereka sudah bagus, kemudian pola pikir mereka bagus, dapat dituangkan dalam sebuah produk. Itulah yang menjadi makna dari pembelajaran diferensiasi, bermakna bagi anak-anak. Terima kasih Pak Nur sudah menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini kayak kondisi kelas, suasana anak dalam pembelajaran, penerapan penguatan KSE dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi di pra-supervisi Pak Nur sudah menyampaikan 3 target pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, indikatornya juga ada beberapa yang mengetahui apakah target itu sudah tercapai atau menurut Pak Munir hari ini sudah tercapai ya. Bahkan dari target yang awalnya itu ada di angka 6, targetnya 9, ternyata tercapai, bahkan ada beberapa siswa yang melampaui target. Nah, apakah memang seperti itu kondisi yang diinginkan oleh Pak Munir selaku pengajar di kelas? Secara pengajar pastinya iya, pastinya saya menginginkan pembelajaran yang berbasis siswa seperti itu. Sekali lagi peran saya sebagai seorang motivator dan fasilitator, biarkan anak-anak berkarya, berkreasi, dengan seperti itu pengetahuan mereka atau knowledge-nya mereka lebih cenderung digali. Potensi-potensi mereka akan keluar dengan sendirinya. Tentunya sebagai guru ya kita harus mengarahkan, tidak hanya puas sampai di sini, tentunya kedepannya harus saya lebih kembangkan lagi, karena saya tahu potensi anak-anak itu sesuai dengan karakter kelas masing-masing atau kondisi kelas masing-masing. Apa masih ada yang ingin dicapai? Tapi kan masih 9 ya, dari skala 1 sampai 10. Tentunya ya sebagai guru kan berharap bisa banyak yang mencapai skala 10. Kira-kira apa yang masih belum tercapai atau kesenjangan apa yang masih terjadi untuk mencapai angka tersebut? Kalau dari apa yang dikatakan Bu Baili tadi, yang pertama sebenarnya kesulitan yang paling mendasar ya itu manajemen waktu, karena waktu yang saya miliki ini tadi sangat terbatas, dan efektivitas waktu tadi itu pasti akan menghasilkan sebuah ketidakmaksimalan karena terkesan terburu-buru. Saya akan dikejar waktu khusus ya, biasanya 45 menit, ternyata karena ada kegiatan harus 30 menit, dan itu sangat berpengaruh pada jalannya kegiatan pembelajaran. Ya, harapan saya sih untuk kedepannya kalau estimasi waktunya pas, normal, ya rencana pembelajaran yang saya rencanakan ya berjalan sesuai dengan itu, dengan pengembangan yang akan istilahnya terjadi di kelas itu, seperti itu. Karena kondisi kelas, setiap kelas itu tidak akan sama, dan setiap guru seperti saya punya capaian sendiri-sendiri untuk masing-masing kelas, walaupun capaian utamanya semuanya sama. Kira-kira kedepannya strateginya apa untuk bisa mencapai lebih tinggi dari target, lebih tinggi dari hari ini? Kalau target saya sebenarnya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, karena dengan senang anak-anak akan lebih cenderung bisa menerima dan memahami pelajaran materi, baik di pelajaran apapun. Makanya tadi saya mencoba untuk bagaimana suasananya menyenangkan, tetap tegas, tetap disiplin, tetap menyenangkan, tetap ada situasi humor agar tidak bosan. Dalam artian biar bervariatif, karena tujuan dari diferensiasi walaupun dengan produk, konten dan lain-lain, sebenarnya makna diferensiasi yang ada di dalam falsafahnya itu menurut saya adalah
bagaimana kita memberikan makna yang berbeda kepada anak-anak dalam segi prosesnya, bukan hanya dari segi hasil atau konten media begitu. Itu sih menurut saya. Tadi saya lihat juga seperti itu, Pak Munir bisa tegas, tapi anak-anak tidak merasa ketakutan, tidak merasa tegang, tetap bisa nyaman beraktivitas. Nah, baik Pak Munir memang menyampaikan hasil pengamatan saya di kelas tadi. Pertama, langkah-langkah pembelajaran sudah dilakukan sesuai yang tertuang di RPP. Nah, berikutnya Pak Munir juga mengajak anak-anak untuk mendoakan teman yang tidak masuk pada hari ini. Nah, itu juga termasuk penerapan disiplin positif bagi siswa dan juga untuk meningkatkan kesadaran sosial, bagaimana memberikan perhatian, memberikan empati kepada teman-temannya. Setelah itu tadi saya lihat juga Pak Munir menanyakan kepada anak-anak materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan Pak Munir melibatkan anak-anak secara langsung untuk mengingat materinya dengan menanyakan kepada beberapa siswa. Dan ada komunikasi timbal balik dari Pak Munir tentang materi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini juga ada elaborasi yang sangat penting sekali dilakukan di awal untuk membangun satu pemahaman seperti itu. Dan selanjutnya ada kesepakatan kelas yang disampaikan lagi. Sesuai informasi tadi, kesepakatan kelas ini sudah disepakati di awal semester, tetapi setiap pelajaran diulangi lagi di awal semester. Nah, ini sangat bagus sekali supaya anak-anak tahu apa yang harus diperbuat demi kenyamanan semuanya. Berikutnya, tujuan dan materi juga sudah disampaikan serta langkah-langkah dan bukti penilaian. Tadi bisa lihat ada di menit ke-10 ya. Dan penyampaian langkah serta rubrik penilaian itu sangat membantu siswa sebagai acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikutnya, pada saat kegiatan inti jika siswa berkelompok, tadi saya lihat juga Munir keliling ke kelompok-kelompok yang ada di kelas. Itu kan ada 5 kelompok ya, 5 kelompok itu dikelilingi semua. Nah, pada saat berada di kelompok, kami juga memberikan kesempatan untuk bertanya. Kami juga melatih anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana bertanya kepada guru, karena bertanya kepada teman dan guru kan tentu berbeda. Dan itu tadi saya lihat juga beberapa kali dikuatkan yang bagaimana komunikasi yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar. Nah, kemudian Pak Munir juga memberikan perhatian kepada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya, karena karakter siswa dalam kelompok itu kan juga berbeda-beda. Ada yang cenderung tertutup, ada yang kurang aktif. Nah, itu Pak Munir tadi sudah mengajak anak-anak untuk mengajak temannya yang masih pasif berpendapat, menyampaikan pendapatnya sehingga bisa aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Selanjutnya, anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Nah, pada saat mempresentasikan hasil pekerjaannya, tadi ada umpan balik dari Pak Munir, umpan balik yang konstruktif dan mampu menguatkan pemahaman siswa. Selanjutnya di bagian akhir pembelajaran ini juga ada penyampaian kesimpulan. Pak Munir memberikan kesempatan beberapa siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ini sangat bagus sekali, bisa dijadikan sarana untuk memastikan bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikutnya refleksi disampaikan oleh beberapa siswa. Tadi saya lihat Ayubi ya menyampaikan ya. Nah, kemudian ada penguatan dan tindak lanjut dari Pak Munir. Apa yang harus diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang masih harus ditingkatkan, dan juga kegiatan pembelajaran berikutnya disampaikan kepada siswa. Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran hari ini sangat bagus.
Tapi ada sedikit masukan dari saya seperti yang disampaikan Pak Munir tadi, karena waktunya hanya 30 menit jadi terkesan buru-buru. Nah ini harus disiapkan lebih baik lagi, bagaimana mengatur waktu dari pembelajaran 45 menit menjadi 35 menit. Kemudian Pak Munir, sesi coaching pada pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga dalam